Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Anak-anakku para santri kelas 12 yang berbahagia, pada kesempatan kali ini mu'alim akan membacakan materi sirah nabawiyah kepada kalian semua yang insya Allah akan dimulai dari halaman 78 dengan judul Tarakumul Ahzan atau duka yang bertumpuk-tumpuk. Jadi silahkan kalian buka bukunya dan simaklah paparan atau sedikit penjelasan dari mu'alim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tarakumul Ahzan, duka yang bertumpuk-tumpuk. Judul ini adalah tentunya kelanjutan dari judul sebelumnya, di mana Rasulullah SAW itu telah kehilangan dua orang yang sangat berjasa kepada beliau. Dua orang yang sangat membantu perjuangan dakwah beliau, yaitu paman beliau Abu Thalib dan istri beliau yang sangat beliau cintai, sayangi, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Waqa'at hatani al-hadisatani al-mu'limatani khilala ayyamin ma'dudatin. Dua peristiwa ini terjadi dalam jangka waktu yang tidak terpaut lama. Fahtazzat masyairul huzni wal alami fi qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dua peristiwa tersebut menorehkan perasaan duka dan lara di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم لم تزل تتوالى عليه المصائب من قومه. Belum lagi cobaan yang dilancarkan oleh kaum Nabi kita. Faqad kanu tajarra'u alaihi. Sungguh kaumnya itu dengan kematian keduanya mereka semakin berani menyakiti dan mengganggu beliau. Wa kashafuhu bin nakali wal adza ba'da mauti Abi Thalibin. Fazdada ghamman ala ghammin. Mendung menjadi bertumpuk-tumpuk. Hatta ya'isa minhum wa kharaja ila Taif. Sehingga beliau pun hampir putus asa menghadapi kaumnya. Untuk itulah beliau pergi ke Taif. Raja'a ayastajibu li da'watihi aw yu'wuhu wa yansuruhu ala qaumi. Maksud Nabi hijrah ke Taif tentunya adalah untuk setitik harapan mereka berkenan menerima dakwah atau minimal mau melindungi dan mengulurkan pertolongan dalam menghadapi kaum beliau. Falam yara man yu'wi walam yara nasiran. Akan tetapi beliau tidak lagi melihat seseorang yang bisa memberi perlindungan dan pertolongan. Wa adzauhu ma'adzalika asyaddal adza. wa nalu minhu ma lam yanalhu qaumuhu.
Tetapi malah kaum yang berada di Taif itu menyakiti Nabi secara kejam, yang justru tidak pernah beliau alami sebelum itu dari kaumnya. Wa kama ishtaddat wat'atu ahli Makkah 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtaddat 'ala ashabihi. Apa yang beliau alami di kota Mekah juga dialami oleh para sahabat beliau. Hatta taja'a rafiquhu Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ila al-hijrati an Makkah. Abu Bakar as-Siddiq pun berniat hijrah dari kota Mekah. Fakharaja hatta balagha barqal ghimat. Hingga Abu Bakar pun pergi dari kota Mekah hingga tiba di suatu tempat yang bernama Barqal Ghimat. Yuridul Habasyah. Tempat yang beliau ingini dari hijrah dari kota Mekah adalah menuju kota Habasyah. Fa'arja'ahu ibnu Dagnah fi jiwarihi. Namun Sayyidina Abu Bakar akhirnya kembali lagi setelah mendapat jaminan perlindungan dari Ibnu Dagnah. Qala Ibnu Ishaq, menurut Ibnu Ishaq, lamma halaka Abu Talibin nalat Quraisyun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal adza man lam tatma' bihi fi hayati Abi Talibin. Menurut Ibnu Ishaq, setelah Abu Talib atau paman Nabi meninggal dunia, orang-orang Quraisy semakin bersemangat untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada saat paman beliau masih hidup. Hatta taradahu safihun min sufaha'i Quraisyin. Sehingga ada di antara mereka yang tiba-tiba mendekati Nabi. Panasara ala ra'sihi turaban. Setelah ia mendekati Nabi, ia pun lalu menaburkan debu di atas kepala beliau. Wa dakhala baitahu. Nabi masuk ke rumah. Wa turabu ala ra'sihi. Akan tetapi debu itu masih memenuhi kepala beliau. Faqamat ilahi ihda banatihi. Lalu salah seorang putri beliau bangkit untuk membersihkan debu-debu itu sambil menangis. Faja'alat taghsilu anhu turaba wa hiya tabki. Lalu salah seorang putri beliau bangkit untuk membersihkan debu-debu itu sambil menangis. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laha. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah satu dari putri beliau, La tabki ya bunayyata, tak perlu menangis wahai putriku. Fa inna Allah mani'un abaka, karena Allah akan melindungi bapakmu. Qala yaqulu baina dzalik, ma nalat minni Quraisyun syai'an akrahu hatta mata Abu Talibin. Pada saat-saat seperti itu beliau juga bersabda, aku tidak pernah menerima gangguan yang paling kubenci dari orang Quraisy hingga Abu Talib meninggal dunia. Wali ajli tawali misli hadhil alami fi hadzal 'am. Karena penderitaan beliau yang bertumpuk-tumpuk pada tahun ini, sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal huzni. Maka beliau pun menyebut tahun tersebut sebagai amul huzni, tahun duka cita. Wa bihadzal laqabi sara ma'rufan fit tarikh. Sehingga julukan ini pun terkenal dalam sejarah, yaitu dikenal dengan nama tahun duka cita. Kemudian kita akan membaca judul berikutnya, yaitu Az-zawaju bisaudata radhiyallahu anha. Nabi menikah dengan Saudah radhiyallahu anha.
Wa fi Syawal min hadhihi sanati, dan pada bulan Syawal tahun ke-10 dari kenabian. Sanata asyrin minan nubuwah, tahun ke-10 dari kenabian. Tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saudah binta Zam'ah. Rasulullah menikahi Saudah binti Zam'ah. Kanat mimman aslama qadiman. Dia termasuk orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam. Wa hajaratil hijrata tsaniyah ila al-Habasyah. Ia pun ikut hijrah ke Habasyah untuk yang kedua kalinya. Wa kana zawjuha Sakran bin Amr. Mantan suami daripada Saudah ini yang bernama Sakran bin Amr. Wa kana qad aslama wa hajara ma'aha, yang juga masuk Islam dan hijrah bersamanya pula. Famata bi ardil Habasyah au ba'da ruju' ila Makkah. Lalu Sakran bin Amr ini meninggal dunia di kota Habasyah, atau menurut pendapat lain ia meninggal dunia di Mekah sepulangnya dari Habasyah. Falamma hallat khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tazawwajaha. Beliau melamar Saudah lalu menikahinya. Wa kanat awwal imra'atin tazawwajaha ba'da wafati Khadijah. Saudah inilah wanita pertama yang dinikahi Nabi sepeninggal Khadijah. Wa ba'da iddati a'wamin wahabat naubataha li Aisyata. Setelah beberapa tahun kemudian, dia memberikan gilirannya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Wallahu taala a'la wa alam. Demikianlah pembelajaran materi sirah nabawiyah untuk kelas 12 pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.